Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita masih bertemu kembali saudara-saudara dalam renungan firman Tuhan yang akan selalu mengingatkan kita, akan selalu meneguhkan kita dan menguatkan kita untuk menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tekanan dan beban kehidupan kita. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Maka mari lihat, ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan datang menyapa kita, meneguhkan kita, memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dan tertulis dari Ratapan pasal 3 ayat yang ke-41. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-41 dikatakan demikian. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bila hidup kita sulit, susah, beban begitu banyak, masalah demi masalah sering terjadi, pergumulan demi pergumulan terus datang kepada kita, bahkan menghantam kita. Apa yang kita lakukan? Sikap apa yang akan kita ambil? Sering sekali saudara-saudara, kesusahan itu semakin berat dan menimpa kita karena kita salah menyikapi situasi yang terjadi. Kita gampang sekali begitu bersungut-sungut, marah, kecewa, geram, kesal, bahkan kemudian kita mengambil sikap yang apatis, pesimis. Sudahlah, tidak ada gunanya lagi. Memang Tuhan sudah meninggalkan aku, sudahlah, tidak ada gunanya lagi. Tuhan sudah membenci aku, Tuhan tidak suka kepadaku. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita hari ini, Yeremia menekankan kepada kita, dia tidak mengambil dan tidak memilih sikap yang demikian. Bahkan dia mengambil dan mengajak kita untuk menyikapi, menyelidiki dulu diri sendiri, meneliti hati kita, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau situasi terjadi begitu berat, beban terus menimpa kita, kita mengalami kesulitan demi kesulitan, mari selidiki dulu hatimu, hati kita. Mungkin itu terjadi karena kesalahan demi kesalahan, sikap yang tidak baik, dan cara-cara kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Itu yang membuat situasi sulit terjadi. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh Yeremia dalam ratapan penderitaan yang terjadi kepada bangsa Israel? Jangan bersedih, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan kecewa, jangan apatis dan pesimis dalam situasi yang terjadi. Bahwa masih ada harapan ketika kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Justru disitulah Tuhan akan memberkati kita, mengembalikan, memulihkan. Masalah yang terjadi sering sekali dipakai oleh Tuhan untuk menempah kita untuk menjadi orang yang lebih baik kemudian. Menjadikan kita sadar bahwa kesalahan demi kesalahan itu akan mendatangkan kesulitan demi kesulitan dan kesusahan demi kesusahan. Maka jangan tinggal dalam kesalahan itu, jangan bangga dengan kesalahan itu. Justru kita mari keluar dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kita berpaling dari dosa itu dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Bukankah kesehatan itu semakin hari semakin kurang dan kita bisa mengalami sakit penyakit kalau kita tidak disiplin untuk menjaga kesehatan kita? Bukankah saudara-saudara penyakit itu sering terjadi ketika kita lalai dalam mengolah waktu, memakai waktu kehidupan yang Tuhan berikan? Kita sering sekali makan pun tidak teratur, tidur tidak teratur, kita selalu begadang, berpikir juga kita selalu terbeban. Bagaimana mungkin kita boleh sehat? Tapi kalau kita makan teratur, kita tidur teratur, kita pakai waktu juga untuk sedikit berolahraga, bahkan kita boleh meregangkan tubuh dan pikiran terlebih.
Bukankah kita merasakan kenyamanan? Kalau kita bangun pagi-pagi saudara-saudara, dan kita boleh ambil sikap waktu untuk merenung di hadapan Tuhan, bukankah itu semakin meneduhkan dan menenangkan kita? Makanya saudara-saudara, ambil waktu untuk diam. Bukan berarti diam itu pasif, tapi waktu diam bagi orang percaya itu saat berteduh untuk mencari Tuhan. Temukan Tuhan dulu dalam hidupmu, maka engkau akan bisa melihat dengan jelas apa yang sudah terjadi, kenapa ini terjadi, sehingga kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Termasuk bangsa Israel ketika ini, ketika mereka menyadari, sama dengan Yeremia mengambil sikap untuk saat teduh, diam di hadapan Allah, menyelidiki hati dan pikirannya, menyelidiki apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya dan bangsanya. Oh, ini rupanya. Makanya hari ini saudara-saudara, firman Tuhan mengajak, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Saatnya saudara-saudara kita berpaling kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya cuma Tuhan yang menjadi satu-satunya pertolongan dan pengharapan kita. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan dan membebaskan, bahkan menyelamatkan kita dari situasi yang sulit. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari kuasa, hukuman dan dosa, bahkan kematian. Hanya Yesus sendiri. Makanya jangan andalkan dunia ini. Jangan andalkan hidupmu. Jangan kita hanya berupaya untuk apa? Membentengi diri kita dengan apa? Dengan uang, materi, kesejahteraan. Ingat saudara-saudara, tidak ada yang bisa menyejahterakan kita, menyeduhkan kita, membuat kita selamat, selain kita hanya duduk diam dengan tenang, mengambil beberapa waktu saat teduh untuk membiarkan Tuhan menguatkan, meneguhkan, memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ingat, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, tidak selamanya kita akan menderita. Kalau kita lihat ayat yang ke-31 saudara-saudara, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkanmu. Jadi tidak selamanya kita akan dibuat untuk menderita. Tapi ada saat yang memang kita harus merenung. Oh, ini ternyata salah apa yang aku lakukan. Setapak demi setapak, sedikit demi sedikit kita mulai memperbaiki, menata hidup kita, sehingga Tuhan pasti akan memberkati. Coba kita lihat apa dikatakan ayat 50, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Ketika kita mengangkat hati dan tangan kita saudara-saudara, maka Tuhan memandang dan melihat kita. Bahkan ayat yang ke-57 dia katakan, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara-saudara, Tuhan itu begitu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan hancur hatinya, yang memanggil Tuhan terus, maafkan aku Tuhan, tolong aku, keluarkan aku dari pergumulan ini, dan menyadari setiap dosa-dosa kita. Maka Tuhan melepaskan kita, sehingga hati dan pikiran kita akan tenang, kita akan bersuka cita, kita akan bisa menjalani kehidupan ini dan menata kembali bahwa Tuhan selalu menyertai dan menata kehidupan kita untuk apa? Menapaki situasi yang lebih baik. Pengharapan terus akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau menyadari diri dan berpaling kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Ajar kami untuk semakin percaya dan dekat kepada Tuhan, dan menyadari segala kesalahan demi kesalahan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan terus, dan menyadari segala kekurangan kita. Mari kita tata kembali hidup kita, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, sampai ketemu.